Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai rencana respon gizi, yang dimana anggota kelompok 9 itu saya sendiri, Nadia Tasastri, Cindy Fatika Sarianwar, Andini Said, Andi Rizky Angriani, Mutmainnah, dan Rifka Sriwinda. Nah, berikut ini adalah format rencana respon gizi yang di mana terdapat analisis situasi, kegiatan pokok intervensi, analisis kebutuhan sumber daya, koordinasi subklaster gizi, dan juga rencana monitoring. Nah, yang pertama itu ada analisis situasi, yang di mana ya status gizi sebelum bencana dari data. Cakupan ASI eksklusif itu senilai 20%, prevalensi anemia pada balita itu 57%, prevalensi anemia pada wanita hamil itu 46,8%, prevalensi anemia pada usia reproduksi itu 44,4%, prevalensi gizi kurang itu 19%, dan prevalensi gizi buruk itu 6,3%. Nah, pada tabel yang di sebelah kanan, Kabupaten Ambara, persen gizi kurangnya itu 20%, persen gizi buruk itu 5%, Kabupaten Saliwa, persen gizi kurangnya 57%, persen gizi buruknya 10,9%, dan yang terakhir Kabupaten Rawang, persen gizi kurangnya 46,8%, dan persen gizi buruknya itu 3%. Selanjutnya, dampak bencana terhadap pelayanan gizi. 50% fasilitas kesehatan di wilayah terdampak rusak dan tidak berfungsi. Pengungsian tidak memiliki akses memadai ke sanitasi dan air bersih, sehingga meningkatkan risiko penyakit. Tenaga kesehatan yang terlatih dalam penanganan gizi buruk sangat terbatas. Donasi susu formula yang tidak terkontrol meningkatkan risiko gangguan gizi dan infeksi, serta banyak dapur umum di pengungsian tidak menyediakan makanan khusus bayi dan anak. Baik, selanjutnya jumlah kelompok sasaran gizi dan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan akan dipaparkan oleh Saudari Cindy. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan jumlah kelompok sasaran gizi dan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan. Adapun kabupaten kota, jumlah titik pengungsian pada Ambara ada 47, Saliwang 28, Rawang 19, totalnya 94. Lansia di Ambara ada 1.441, di Saliwang 864, di Rawang 576, total 2.882. Ibu hamil di Ambara ada 7.684, di Saliwang 4.610, di Rawang 3.074 dengan total 15.368. Ibu nifas di Ambara 33, Saliwang 21, Rawang 15 dengan total 69. Eh, Bayi dengan usia 0 sampai 5 bulan di Ambara ada 720, di Saliwang 432, di Rawang 288 dengan total 1.441. Eh, Bayi dengan usia 6 sampai 11 bulan di Ambara ada 1.100, di Saliwang 800, di Rawang 655 dengan total 2.005. Anak-anak usia 12 sampai 23 bulan di Ambara ada 800, di Saliwang 550, di Rawang 655 dengan total 2.005. Anak-anak dengan usia 24 sampai 59 bulan di Ambara ada 900, di Saliwang ada 442, di Rawang ada 112 dengan total 890. Remaja putri di Ambara 545, di Saliwang 233, di Rawang 112 dengan total 890. Penyandang disabilitas di Ambara ada 12, Saliwang ada 9, di Rawang ada 6 dengan total 27. Penderita penyakit kronis di Ambara ada 21, di Saliwang ada 13, di Rawang ada 17 dengan total 51. Selanjutnya yaitu wilayah prioritas untuk dukungan. Wilayah terdampak yang perlu menjadi prioritas meliputi Kabupaten Sariwang dan Rawang karena terhambatnya distribusi bantuan. Yang kedua, pengungsian.
dengan kekurangan akses sanitasi, air bersih, dan privasi untuk ibu menyusui. Yang ketiga yaitu lokasi dengan prevalensi tinggi anak gizi buruk dan kelompok rentan seperti ibu hamil dan penyandang disabilitas. Nah, selanjutnya yaitu ada intervensi prioritas yang perlu disiapkan. Yang pertama yaitu pemberian makan bayi dan anak atau PMBA, mobilisasi konselor menyusui untuk pendukung pemberian ASI, distribusi makanan pendamping ASI atau MPASI yang sesuai. Yang kedua, ada pencegahan dan pengenanganan gizi buruk. Penyediaan Vitalila dan formula terapeutik untuk anak gizi buruk memperkuat tata laksana di fasilitas kesehatan. Yang ketiga, ada suplementasi gizi. Distribusi vitamin A dan zat besi untuk ibu hamil dan balita, dan yang keempat, ada dukungan kelompok rentan, penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas dan pengungsi dengan kebutuhan khusus. Dan yang kelima yaitu komunikasi risiko, edukasi terkait bahaya penggunaan susu formula tanpa panduan serta pentingnya kebersihan makanan. Dan yang terakhir yaitu logistik dan distribusi, mengoptimalkan transportasi dan pergudangan untuk memastikan distribusi makanan dan PMT berjalan lancar. Nah, yang selanjutnya yaitu kegiatan pokok intervensi. Yang pertama ada pemberian makanan bayi dan anak. Yang pertama yaitu menyediakan fasilitas laktasi di lokasi pengungsian untuk mendukung ibu menyusui dengan privasi yang memadai. Yang kedua, menyediakan konselor menyusui di 89 pengungsian yang belum memiliki akses. Yang ketiga yaitu melarang distribusi susu formula tanpa pengawasan untuk mencegah penggunaan yang tidak sesuai. Yang keempat yaitu memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Dan yang terakhir yaitu mengintegrasikan edukasi tentang pemberian makan bayi dan anak dalam sesi dukungan psikososial. Sekian materi saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Andini. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Yang pertama, mengaktifkan pusat perawatan gizi buruk di fasilitas kesehatan yang beroperasi. Yang kedua, melatih tenaga kesehatan untuk penanganan gizi buruk terpadu. Yang ketiga, distribusi Vitalila dan formula khusus untuk penanganan anak gizi buruk di lokasi terdampak, terutama Kabupaten Rawang. Yang terakhir, melakukan screening gizi di pengungsian untuk mengidentifikasi anak gizi kurang dan buruk. Selanjutnya, suplementasi gizi. Yang pertama, melakukan distribusi vitamin A di wilayah terdampak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Yang kedua, melengkapi kebutuhan zat besi untuk ibu hamil dan anak balita di pengungsian. Selanjutnya, meningkatkan asupan mikronutrien melalui makanan tambahan. Kemudian dukungan gizi pada kelompok rentan lainnya. Yang pertama, memberikan bantuan makanan tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan penyandang disabilitas. Yang kedua, menyediakan dapur umum yang melayani kebutuhan makanan khusus bayi, anak, dan kelompok rentan lainnya di pengungsian. Selanjutnya, komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat. Yang pertama, menyebarkan informasi mengenai risiko keracunan makanan dan cara memilih makanan yang aman. Yang kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ASI dan bahaya susu formula tanpa pengawasan. Yang terakhir, melibatkan masyarakat dalam mendistribusikan makanan tambahan dan menjaga sanitasi di pengungsian. Selanjutnya, analisis kebutuhan sumber daya. Yang pertama, sumber daya yang dibutuhkan dan jumlahnya. Pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA. Yang pertama, konselor menyusui. Minimal 89 konselor untuk semua pengungsian tanpa konselor. Yang kedua, bahan makanan bayi atau MPASI untuk 7.800 balita dengan perkiraan kebutuhan 2 kali pemberian makanan per hari selama 14 hari. Yang terakhir, ruang menyusui atau privasi, minimal 89 lokasi di pengungsian tanpa fasilitas privasi. Selanjutnya, pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk.
Yang pertama, pita lila dibutuhkan di semua kabupaten terdampak, terutama Rawang dengan jumlah tergantung survei awal setidaknya 200 pita. Yang kedua, formula mix untuk gizi buruk untuk penanganan 5-10% balita, estimasi 390 sampai 780 anak. Yang terakhir, tenaga kesehatan terlatih, tambahkan 10 tenaga di Kabupaten Rawan dan Saliwang. Kemudian suplementasi gizi. Yang pertama vitamin A untuk seluruh balita 7.800 anak. Yang kedua tablet zat besi untuk ibu hamil di pengungsian diperkirakan 1.000 ibu hamil. Selanjutnya dukungan gizi kelompok rentan. Yang pertama pendamping untuk penyandang disabilitas dibutuhkan minimal 33 orang, satu per lokasi pengungsian dengan laporan disabilitas. Yang kedua, tenda keluarga tambahan dibutuhkan di 52 lokasi pengungsian. Kemudian, komunikasi risiko dan perlibatan masyarakat. Yang pertama, media komunikasi, brosur, poster, dan relawan media untuk kampanye edukasi. Yang kedua, relawan surveillance dan kajian cepat tambahan 20 orang untuk melengkapi tim lapangan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Paparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Reski. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya adalah sumber daya yang tersedia. Pertama ada konselor menyusui. Persagi memiliki beberapa konselor, tetapi tidak mencukupi LSM dompet, bencana siap membantu mobilisasi. Selanjutnya bahan makanan bayi. Universitas Sanubari Jaya memiliki stok makanan bayi yang dapat dimobilisasi segera. PTM Ibu Hamil dan Balita. Kemenkes mobilisasi 2,81 ton untuk ibu hamil dan 3 ton untuk balita. Relawan surveillance, dompet bencana memiliki 50 relawan siap membantu. Media komunikasi, media lokal siap diseminasi pesan risiko. Selanjutnya ada sumber daya yang tidak tersedia. Privasi ruang menyusui. Belum ada laporan ruang khusus untuk ibu menyusui di lokasi pengungsian. Pita lila dan formula mix tidak mencukupi terutama di Rawang. Tenaga kesehatan terlatih, sangat terbatas di kabupaten terdampak. Vitamin A dan tabel zat besi belum ada distribusi terorganisasi. Pendamping untuk disabilitas belum ada laporan dukungan. Next. Selanjutnya adalah pemenuhan kesenjangan sumber daya. Pertama, kolaborasi dengan mitra lokal. Melibatkan LSM untuk mendirikan ruang menyusui dan distribusi bahan makanan bayi. Mobilisasi tenaga lokal melalui pelatihan singkat untuk mendukung penanganan gizi buruk. Kedua, mobilisasi sumber daya tambahan. Mengajukan permintaan tambahan pita lila dan formula mix ke pusat logistik kesehatan. Menggalang dukungan dari universitas atau sektor swasta untuk suplai tambahan vitamin A dan zat besi. Yang ketiga, optimalisasi distribusi. Menggunakan tim relawan untuk mempercepat distribusi logistik di kabupaten sulit dijangkau. Keempat, peningkatan kapasitas. Melatih tenaga kesehatan lokal untuk mendukung penanganan kasus gizi buruk dan surveillance di pengungsian. Selanjutnya adalah koordinasi subklaster gizi. Yang pertama, bagaimana koordinasi subklaster gizi akan dilakukan? Ada metodenya, pertama pertemuan terstruktur dengan agenda yang mencangkup analisis situasi, pembaruan data, identifikasi kebutuhan, pembahasan kendala, dan rencana tidak lanjut. Kedua, memanfaatkan From 4W, siapa melakukan apa, di mana, dan kapan, untuk mendokumentasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Selanjutnya adalah melibatkan semua pihak terkait seperti LSM, Persagi, universitas, media, dan tim gerak cepat. Media pendukung ada Flipkart, dokumen kajian dampak bencana, data surveillance, dan laporan dari lapangan. Kedua, ada siapa yang akan dilibatkan. Pertama, ada penanggung jawab program gizi atau koordinator subklaster gizi, aksi cepat tepat, BSM Umat, Persagi, Universitas Sanubari Jaya, dompet bencana, media,
dan tim gerak cepat. Yang ketiga ada kapan atau seberapa sering koordinasi dilakukan. Koordinasi subklaster gizi dilakukan setiap hari selama masa tangkap darurat atau selama 14 hari pertama. Setelah itu frekuensi pertemuan disesuaikan menjadi 2 kali seminggu selama fase pemulihan awal berdasarkan kebutuhan kondisi lapangan. 4, ada di mana lokasi pertemuan akan dilakukan. Lokasi pertemuan di pusat komando tangkap darurat di ibu kota provinsi, Kota Ambara sebagai lokasi utama. Jika memungkinkan, dilakukan juga pertemuan lapangan di lokasi pengungsian utama atau kabupaten terdampak, Rawang dan Saliwang, untuk mengoptimalkan pemantauan langsung. Yang kelima, wilayah tempat koordinasi dilakukan. Tingkat provinsi untuk mengkoordinasi strategi antar klaster dan pengambilan keputusan utama. Tingkat kabupaten untuk memastikan implementasi rencana di wilayah terdampak. Dan tingkat pengungsian untuk memantau langsung kebutuhan spesifik kelompok rentan. Saya mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Rifka. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang keenam, bagaimana informasi dari subklaster gizi akan disampaikan ke klaster kesehatan. Jadi yang pertama itu saluran komunikasi formal, yaitu laporan tertulis harian dari subklaster gizi akan disampaikan melalui LO kepada koordinator klaster kesehatan. Yang kedua, pemantauan koordinasi klaster kesehatan yaitu subklaster gizi memberikan pembaruan lisan atau tertulis dalam pemantauan rutin klaster kesehatan. Yang ketiga, media komunikasi digital, yaitu menggunakan aplikasi komunikasi yang disepakati misalnya WhatsApp, grup, Zoom, Google Meet untuk pembaruan real time. Next. Selanjutnya yang ketujuh, dengan siapa dan mengenai apa koordinasi lisan sektor dan akan dilakukan. Yang pertama, dinas sosial atau klaster perlindungan. Koordinasi terkait kebutuhan kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, penyandang disabilitas, dan distribusi bantuan di pengungsian. Yang kedua, dinas PUPR atau klaster logistik. Koordinasi terkait transportasi dan distribusi logistik gizi. Yang ketiga, dinas kesehatan atau klaster kesehatan. Koordinasi mengenai penanganan gizi buruk, pengadaan alat dan obat-obatan, serta penguatan layanan kesehatan di pengungsian. Yang keempat, klaster air dan sanitasi. Diskusi tentang akses air bersih, sanitasi, dan higien yang mempengaruhi gizi. Yang kelima, LMS, LSM, atau NGO, kerja sama dengan distribusi PMT, penyediaan konselor, menyusui, serta pelaksanaan dapur umum. Yang terakhir, media untuk penyebaran informasi resiko terkait gizi kepada masyarakat. Yang kedelapan, bagaimana hasil pemantauan akan disebarkan. Yang pertama, dokumentasi tertulis. Notulen dan ringkasan keputusan dikirimkan ke semua peserta pertemuan melalui email atau platform komunikasi yang disepakati. Yang kedua, laporan berkala disusun setiap minggu dan disampaikan kepada klaster kesehatan, pimpinan daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, diskusi publik melalui media lokal untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang respon gizi yang sedang berlangsung. Yang keempat, prestasi langsung dalam forum lintas klaster untuk menyampaikan perkembangan dari rencana selanjutnya. Selanjutnya ada rencana monitoring, pemberian makanan bayi dan anak. Yang pertama ada monitoring, memantau cakupan ibu menyusui
yang mendapatkan layanan konseling. Selanjutnya, mengidentifikasi jumlah bayi dan anak yang menerima MPASI sesuai usia. Yang kedua, ada frekuensi monitoring. Setiap 2 minggu untuk memantau perkembangan di lapangan, terutama cangkupan layanan konseling, menyusui, dan distribusi MPASI. Yang ketiga, pihak terlibat. Tim Gerak Cepat atau TGC, LMS terkait khusus yang fokus pada kesehatan anak, klaster menyusui, dan Universitas Sanubari untuk dukungan penelitian dan evaluasi sekunder. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Inna. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu yang bagian B, pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Pertama, monitoring dengan mencatat jumlah anak yang dirujuk dan diterima di pusat perawatan dan mengawasi distribusi dan penggunaan formula khusus serta alat diagnostik seperti Pitalila. Selanjutnya, frekuensi monitoring dilakukan secara mingguan untuk screening dan tindak lanjut anak gizi buruk dan kurang, dan setiap bulan untuk evaluasi efektivitas pelatihan tenaga kesehatan dan ketersediaan fasilitas perawatan. Selanjutnya, pihak terlibat yaitu yang pertama Persagi untuk pelatihan dan monitoring penanganan gizi buruk terpadu, yang kedua TGC dan LSM untuk distribusi formula khusus dan alat diagnostik, dan yang terakhir ada Universitas Sanubarijaya untuk analisis data dan rekomendasi kebijakan. Next. Selanjutnya, bagian C, suplementasi gizi. Monitoringnya dilakukan dengan menghitung jumlah anak balita dan ibu hamil yang menerima suplementasi vitamin A dan zat besi, dan memantau kejadian efek samping dan suplemen yang diberikan. Frekuensi monitoringnya dilakukan setiap bulan untuk memastikan pelaksanaan distribusi vitamin A sesuai jadwal, dan dilakukan 2 bulan sekali untuk evaluasi cakupan suplementasi zat besi bagi ibu hamil dan balita. Adapun pihak yang terlibat yaitu Dinas Kesehatan Provinsi, Persagi, dan LSM untuk distribusi dan pelaporan. Universitas Sanubarijaya untuk survei lapangan dan pemantauan dampak suplementasi. Next. Selanjutnya bagian D, dukungan gizi dan kelompok rentan lainnya. Monitoringnya dilakukan untuk memastikan distribusi makanan tambahan tepat sasaran dan menghitung jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan dan sesuai kebutuhan. Adapun frekuensi monitoringnya dilakukan 2 minggu sekali untuk memastikan bantuan makanan tambahan sampai pada kelompok rentan, dan dilakukan bulanan untuk evaluasi penyediaan makanan khusus oleh dapur umum. Adapun pihak yang terlibat yaitu yang pertama LSM yang bekerja di lokasi pengungsian, tim dapur umum dan media untuk publikasi perkembangan, Universitas Sanubarijaya untuk studi kasus terkait kelompok rentan. Komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat. Adapun monitoringnya dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi yang diberikan dan mengukur partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan distribusi makanan. Frekuensi monitoringnya dilakukan secara mingguan pada bulan pertama untuk evaluasi awal efektivitas komunikasi. Bulanan setelah fase tanggap darurat untuk mempertahan keterlibatan masyarakat. Adapun pihak yang terlibat yaitu yang pertama TGC untuk mengkoordinasi kegiatan komunikasi risiko, yang kedua media untuk menyebarluaskan informasi dan melaporkan keberhasilan, dan yang ketiga LSM dan masyarakat lokal untuk melaksanakan kegiatan lapangan. Demikian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan mengenai rencana respon gizi. Terima kasih kepada semuanya atas partisipasinya.
Dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.